Halo, assalamualaikum moms. Ketemu lagi di channel Teteh Indri. Apa kabar nih sadirek online Teteh semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga kemudahan di semua urusan ya moms ya. Yang lagi sakit Teteh doakan semoga cepat sembuh dan terus semangat ya. Nah, kegiatan hari ini dimulai di pagi hari sekitar jam 6 pagi. Ini Teteh sudah naik-naik ya moms ya untuk nebangin pohon mengkudu. Teteh tuh udah lama banget pengen nebangin dahan-dahan yang masuk ke halaman belakang rumah Teteh. Sebetulnya ini adalah pohon mengkudu yang ada di kompleks sebelah rumah ya. Sebelum Teteh tebang, Teteh sudah minta izin dulu ke security ya. Salah satu security yang Teteh kenal untuk nebang pohon ini, dan beliau bilang silahkan karena memang itu posisinya ada di belakang aula, mereka juga susah untuk nebang. Teteh sih nggak masalah ya moms ya kalau sampahnya bisa disapu gitu ya. Yang Teteh takutkan adalah takut ada binatang aja masuk ke halaman belakang gitu. Makanya Teteh tebang aja. Sebetulnya pohon mengkudu ini banyak banget manfaatnya ya. Tapi ini mengkudu belum berbuah ya moms ya. Belum tumbuh juga, bakal buahnya itu masih lama mungkin ya. Karena masih muda juga. Itu mungkin sekitar 6-8 bulan usianya. Nah lanjut Teteh ke pohon sampingnya. Ini adalah pohon bunga tapi tidak berbunga dan daunnya itu rimbun banget, selalu ngotorin gitu ya. Kalau yang kering-kering itu hampir tiap hari banyak banget di belakang rumah. Nah, Teteh juga minta maaf penampakan di belakang halaman rumah itu berantakan karena banyak rumput yang sudah mulai tinggi. Teteh jarang banget ke belakang ya moms ya, paling seminggu sekali. Dan itu juga ada mesin cuci ya, itu mesin cuci peninggalan almarhum mamah mertua Teteh. Nah, ini penampakan si sampahnya, nanti Teteh mau pindahkan ke sampah di bak depan gitu ya. Nah, pohon mengkudunya sudah mulai bersih, tinggal ranting-rantingnya aja atau tinggal dahannya aja. Nah, ini penampakan dari atas tadi berantakan, sekarang sudah rapih ya moms ya, Teteh sulap. Nah lanjut, ini adalah kegiatan di sore harinya ketika Teteh pulang kerja. Teteh pernah bilang ya sebelumnya kalau pohon tomat Teteh itu akarnya sudah mulai kelihatan, itu tandanya sudah minta ditambahin lagi media tanah. Makanya Teteh pulang kerja mampir dulu ke kios tanaman gitu ya. Teteh beli dulu 3 karung media tanah, itu masing-masing isinya 10 kilo, harganya 15.000 ya. Teteh mau tutupin sebagian tanaman yang memang sudah kelihatan banget akarnya. Karena sayang ya moms ya kalau misalkan tidak ditutup, ini sudah mulai tinggi dan sudah mulai tumbuh si bunga ya, calon untuk bakal buahnya gitu. Nah ini mohon maaf kalau penampakannya gelap banget karena ini sudah menjelang malam. Teteh minta tolong anak Teteh untuk videoin gitu ya moms. Nah ini Teteh masih lanjut untuk siram-siram. Setelah selesai dikasih media tanah, Teteh kemudian siram supaya media tanahnya itu langsung diserap sama akarnya gitu ya. Mudah-mudahan sehat terus tanaman Teteh ini. Nah ini daun bawang juga sudah mulai tinggi, Teteh semuanya siramin ya. Nah lanjut, ini keesokan harinya, ini sore hari Teteh pulang kerja, masih agak terang ya. Teteh perlihatkan sedikit, di-spill sedikit pohon tomat Teteh ya. Ini lihat mom, sudah mulai tumbuh bakal buahnya gitu ya. Bunganya itu banyak banget dan sudah mulai tinggi gitu. Mungkin ini hampir sekitar 70 sentian ya. Harusnya ini ditopang tapi Teteh belum nemu juga itu penjual bambu gitu ya. Jadi ya sudahlah, sementara Teteh biarkan saja dulu ya. Nah lanjut, ini keesokan paginya Teteh mau bikin pesanan mango sticky rice ya moms ya. Di sini Teteh sudah siapkan 2 kg beras ketan putih yang sudah Teteh rendam semalaman. Kemudian 2 kg mangga, mangganya Teteh pakai harum manis ya. Kemudian ada 1 liter santan instan dan 1 liter susu ya. Nah lanjut, ini Teteh dibantu sama anak Teteh
Teteh mau didihkan air dulu di kukusan ya, sampai dia mendidih. Sampai nunggu mendidih, teteh mau cuci dulu beras ketannya. Ini sekitar 3 kali proses pembilasan ya. Usahakan ini harus direndam dulu semalaman ya Moms ya, supaya nanti hasilnya bagus gitu. Setelah selesai dicuci, kemudian teteh pindahkan ke dalam kukusan. Jangan lupa dialasi dengan daun pisang supaya nanti wangi. Kemudian ini sudah mendidih ya. Teteh masukkan si ketan yang sudah semua teteh pindahkan ke dalam bagian atas dandang ini ya. Jangan lupa dikasih daun pandan yang banyak. Ini teteh mau kukus kurang lebih sekitar 30 menit ya Moms ya. Nah, sambil nunggu ketannya matang, di sini teteh mau siapkan untuk campuran atau larutan untuk nanti mencampur si ketan susu ini ya. Nah, ini larutannya terdiri dari 600 ml santan kental, 600 susu instan ya. Ini yang flat yang tanpa rasa, bebas untuk merek apa saja ya Moms ya. Di sini teteh pergunakan Frisian Flag. Jadi total pemakaian itu 1200 ml. Jadi benar-benar tanpa air. Ini pure dari susu dan juga santan gitu ya Moms ya. Kemudian teteh mau rebus. Jangan lupa waktu merebus dikasih sedikit garam dan juga daun pandan yang banyak biar wangi. Nah, ini setelah 30 menit ketannya sudah matang, teteh mau buka dulu supaya dia dingin ya Moms. Nah, di kompor samping teteh ini lagi ngaduk-ngaduk si santan dan juga susunya. Ini harus terus diaduk, jangan ditinggal ya, supaya tidak meluap ya Moms ya. Nah, ini kurang lebih 15 menit setelah mendidih, teteh matikan api kompornya. Kemudian tunggu dingin sebentar, nanti teteh mau campur dengan beras ketan yang sudah matang. Di sini beras ketannya mau teteh pindahkan ke dalam baskom yang lumayan cukup besar ya. Tapi ternyata ini masih kekecilan si baskomnya ya, tapi sudah terlanjur dipindahkan ya sudah, akhirnya tetap di satu tempat ini ya, di baskom ini. Teteh pindahkan semuanya ke dalam baskom si ketannya. Ini Moms aslinya ya, kalau ada di sini itu wangi banget, wangi dari pandan dan juga wangi dari berasnya sendiri, karena memang wangi banget. Teteh pergunakan beras ketan kualitas nomor 1 ya, jadi pulen banget. Nah, proses selanjutnya adalah teteh tuang sedikit demi sedikit larutan dari santan dan juga susu tadi ya, sambil diaduk perlahan. Usahakan semua bagian ketannya itu, nasi ketannya itu tercampur sama si cairan susu dan juga santannya ini ya. Nah, ini dipercepat. Ini teteh dibantu sama anak teteh ya Moms ya gitu. Jadi anak teteh lagi mau bantu ya sudah gitu ya. Nah, ini diaduk-aduk terus dan sampai santannya itu habis ya. Pokoknya harus diaduk terus sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, teteh mau diamkan sampai benar-benar berasnya itu mengembang. Jadi bagus ya Moms ya, dan sudah tercampur dengan semua larutan seperti ini. Nah, lanjut, setelah seperti ini teteh mau diamkan lagi kurang lebih setengah jam ya, supaya benar-benar tercampur dan mekar gitu ya si ketan susunya itu. Lanjut, di sini teteh mau bikin fla. Flanya itu terdiri dari sisa susu yang tadi ya, ada 400 cc, kemudian santan juga ada 400 cc. Jangan lupa dikasih 6 sendok makan gula pasir, kemudian 1,5 sendok teh garam. Ini terus diaduk-aduk-aduk, dan jangan lupa juga dikasih larutan tepung maizena 1 sendok makan saja dicampur dengan air. Kemudian setelah mendidih masukkan larutan tepung maizena. Tepung maizenanya, ya Allah, belepotan lagi teteh ya, mohon maaf ya Moms ya. Nah, ini setelah dirasa kurang asin dan juga garam, teteh tambahkan. Jadi total pemakaian gulanya itu 7 sendok makan ya Moms, dan garamnya itu sekitar 1 sendok teh. Ini kemudian diaduk-aduk sampai benar-benar mendidih. Setelah mendidih ya sudah, kita matikan api kompor, dan itu
Ini tuh anak teteh lagi nyicil nyuci piring ya, sambil nunggu kedua bahannya itu siap untuk diolah lagi. Nah ini dia, anak teteh sudah mulai ngebentuk ketannya. Jadi ketannya ini beratnya kurang lebih 65 gram ya moms. Nah ini teteh jual untuk satu porsinya itu teteh jual dengan harga Rp20.000. Alhamdulillah ya, ini teman-teman anak teteh itu banyak yang pesen dari kampus dan juga teman-teman teteh di WhatsApp dan teman di komplek juga ya moms ya. Alhamdulillah ini adalah salah satu peluang juga untuk moms, siapa tahu mau usaha untuk bikin minggu sticky rice ini gitu ya. Makanya ikutin terus video teteh sampai selesai jadi tahu tahapannya seperti apa. Nah tadi si ketannya sudah dipindahkan ke dalam box. Boxnya itu ukuran 250 gram ya moms ya. Dan ini untuk flaknya sudah dingin kemudian dimasukkan ke dalam cup. Cup ini biasanya dipergunakan untuk sambal ya moms ya. Ini aman, ini rapet banget. Yang penting jangan terlalu penuh untuk ngisi si flaknya itu ya. Nah ini dipercepat sama teteh ya supaya durasinya tidak kepanjangan. Dan ini dia yang terakhir teteh masukkan kurang lebih 30 gram ya mangga. Mangganya ini usahakan harus yang benar-benar manis ya moms ya. Jadi nanti ada perpaduan gurih, manis dan juga creamy gitu ya. Nah total dari semuanya ini adalah 105 gram ya. Ini dia penampakan terakhir. Di sini mau dikasih topping dengan biji wijen yang sudah disangrai. Ini rasanya enak banget. Jadi ada sensasi kriuk-kriuknya itu ya dari biji wijennya. Nah untuk topping terakhir untuk pemanis di sini disimpan dengan daun pandan, kemudian ada sendok garpu. Ini dia penampakannya ya moms ya. Ini satu paknya itu teteh jual Rp20.000. Ayo silakan moms dicoba ya untuk salah satu inspirasi dijual lagi ya. Terima kasih untuk moms semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.